Bahkan Qatar itu udah langsung terbang itu. Jadi sekarang orang Medan ke Eropa itu naik Qatar aja dari Medan, Udah nggak perlu ke Jakarta ya? nggak perlu ke Jakarta lagi sebab udah ada Qatar gitu. Kedepannya akan dikembangkan penerbangan lain. Itu yang pertama Kuala Namu. Salam jumpa, kembali bertemu dengan saya dalam Podcast Salam Properti. Hari ini saya kedatangan jauh-jauh, kedatangan tamu jauh-jauh dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Iya betul. Saya biasa manggilnya Bang Raja sih, tapi nama lengkapnya Raja Malam Tarigan. Beliau Direktur Industri Pariwisata. Ya. Sehat-sehat Pak? Sehat, Apa kabar, terima Pak? kasih sudah diundang. Ini dari Medan kapan nih Pak? Saya dari Medan hari Senin kemarin. Oh, Kebetulan dari ada workshop di sini tentang Badan Otorita gitu. Jadi ya udah acaranya baru kemarin selesai, makanya nih pas banget waktunya saya bisa ke sini gitu, Pak. Iya, benar. Nah, ini Pak, saya sebagai orang awam nih. BPODT. Iya. Itu apa sih Pak perannya tuh Pak? Nah, BPODT ini adalah jadi Presiden Jokowi menetapkan 5 daerah pariwisata super prioritas DPSP. Salah satunya itu Danau Toba. Danau Toba. Oke. Jadi kami BPODT ini dibentuk untuk mengelola DPSP Danau Toba. Begitulah singkatnya begitu, Pak. Supernya kenapa nih Pak? Kalau dari geografis saya pernah ke Danau Toba ya. Ya wow, cukup besar. Ini ada beberapa kabupaten. Nah, ini jadiin super lagi kenapa nih? Ya, Boleh- karena itu aja sih perhatian pemerintah. Danau Toba ya volcano lake yang terbesar di dunia dan dari dulu tempat pariwisata juga gitu ya. Iya, Jadi memang ya lagi masif perkembangan infrastruktur, event dan yang lain. Nah itu sih yang membuat jadi super prioritas begitu. Super prioritas. Artinya ada prioritas pemerintah untuk mengembangkan Danau Toba ini gitu. Itu sih. Kita satu dari 5 DPSP di seluruh Indonesia begitu. Oke. Nah, roadmap-nya seperti apa tuh Pak? Sekarang tahapannya udah di mana? Oke. Udah ada apa aja gitu? Oke, kita ini kan dibentuk tahun 2016 gitu ya. 2016. Dari 2016 kita itu berjuang mendapatkan lahan nih karena kita BPODT ini punya 2 fungsi nih. Fungsi pertama otoritatif gitu. Jadi kita mengelola kawasan otorita pariwisata. Kita diberikan pemerintah HPL 386 hektar gitu ya. Yang kedua fungsi koordinatif nih. Jadi fungsi koordinatif kita mengkoordinasikan 8 kabupaten-kabupaten yang ada di Danau Toba gitu. Nah, jadi fungsi kita sebagai otoritatif itu ya kita ya seperti anggota RE yang lain, kita sebagai developer Pak, Oh, kita mendevelop gitu. kawasan destinasi ini gitu ya, kawasan otoritatif ini menjadi kawasan premiumnya Danau Toba gitu. Jadi visinya itu tuh Pak, jadi kawasan premiumnya destinasi, premiumnya Danau Toba nanti akan ada di kawasan kita lah. Kawasan kita namanya Toba Caldera Resort. Toba Caldera Resort. Ya. Nah, itu berapa luas tuh yang Toba Caldera Resort 386 hektar. 386 Sebenarnya hektar. arahan Perpres itu sampai 500 hektar gitu. Kita sudah dapat HPL-nya dari Kehutanan 386 dan kita diminta mengembangkan ini sebenarnya sampai 30 tahun nih. Jadi kita ya lagi mencari investor, lagi mencari pengembang-pengembang untuk mengembangkan lot-lot pariwisata di kawasan kita. Karena di kawasan kita ini ada hotel, resort, ada atraksi juga, ada entertainment, ada cable car, ada yang lain-lain lah, semua lah yang ada. Jadi ini memang untuk menjadi kawasan premium lah nanti di Danau Toba begitu Pak. Nah, yang sudah ada apa nih? Yang sudah ada sekarang sebenarnya kami sebut quick win begitu ya, sambil kami mencari investor-investor yang besar. Saat ini sudah ada yang cabin-cabin Pak konsepnya, itu bobo cabin tuh, bobo box. Mereka sudah masuk, sudah bangun bobo cabin di sana yang mana tingkat okupansinya sangat bagus Pak, 90%. Itu sangat bagus banget di bisnis akomodasi gitu ya. Itu yang sudah ada sekarang ini. Kami lagi diproses di tahap, kami punya investor besar lagi membangun kawasan premium lah ya, ada lot kami sebut South Ridge nomor 5, lagi mengembangkan Apa konsepnya nih Pak? Dari konsepnya lot itu memang resort yang full dengan sarana pendukung lah. Di dalamnya nanti akan ada hotel bintang 5, ini sekitar 250 kamar, di yang keduanya ada villa, kemudian ada theme park Pak, kami akan punya
mini Dufan di sana nanti di lot Oke, ini. oke. Terus kemudian ada Waterboom, ada water park gitu. Ini water park terbaik lah nanti karena teknologi terbaik dari Eropa juga gitu. Dan yang terakhirnya dia ada convention yang bisa menampung 2.500 sampai 3.000 orang nih. Jadi memang lot ini lot-lot yang sangat premium gitu ya. Di Southridge ini dengan pemandangan indah Danau Toba akan ada yang saya sebutkan tadi gitu. Kami lagi berproses di lapangan sekarang, lagi proses pembersihan lahan. Harusnya 1,5 tahun lagi kalau tidak ada kendala kita udah akan punya tambahan hotel di Danau Toba gitu. Nah, ini saya tuh 2 tahun lalu sih ke sana, Pak. Ya saat itu Yang saya acara Re ya. Caldera tuh, Pak. Ya, oke udah pernah ke Nah, Caldera. ini Oke. posisinya di mana nih yang tadi Bapak ceritakan itu? Nah, kalau Yang akan kita lagi- dulu kemarin acara Re itu kan itu di kantor kita, Pak. Jadi kami bagi 3 zona ini, Pak. Kawasan kami inilah. Ya, kami sudah punya master plan. Jadi ada daerah selatan kami sebut Southridge yang mana sekarang fokus utama kami pengembangan di sana, Pak. Karena kami lagi membangun jalan udah selesai Februari kemarin 2,1 km nih. Jadi kawasan Southridge udah ready nih. Nah, di kawasan tengah kami sebut Central Village. Nah, kita pertemuan kemarin di Central Village Central ini, Village, di situ ya. oke. Jadi sekitar 2,5 km dari kita pertemuan lah lotnya tadi yang Southridge nomor 5 ini untuk jadi kawasan hotel resort yang mewah tadi itu gitu. Nah, satu lagi memang tahap terakhir yang akan kita kembangkan di daerah Northridge, daerah utaranya gitu. Jadi kita bagi 3, visinya itu sebenarnya Southridge ini ya pusat kerawaian, hotel gitu ya. Ini mirip-mirip Nusa Dua lah konsepnya itu tuh. Ada hotel dan yang lain, ada resort gitu ya. Yang di tengah Central Village ini ya mirip-mirip Seminyak ya. Pusat keramaian nanti di sini. Keramaian. Jadi nanti ada indoor entertainment, outdoor entertainment, ada lokasi MICE begitu ya. Termasuk juga kantor kita di sana, cable car di sana begitu. Nah, yang Northridge ini yang utara ini memang ini tempat sepi, ada botanical garden gitu-gitu tuh mirip-mirip Ubud lah. Itulah menggampangkan. Walaupun nanti akan jauh berbeda ya, tapi kira-kira konsepnya seperti itu yang dengan di master plan kita. kekasannya sendiri Dengan ya. kekasan sendiri Iya, pasti iya, dengan iya. dukungan ya sentuhan-sentuhan budaya lokal dan yang lain itu pastilah Pak gitu. Nah, itu investornya siapa yang di North tadi itu, Pak? Lokal atau Investornya ini investor lokal, Oh. namanya PT Labersa Hutahayan. Dia memang pemain properti juga dari Pekanbaru sebenarnya, tapi putra daerah sih. Dia pulang kampung, dia sudah bangun hotel di Balige, ini hotel di Samosir Agustus ini selesai, dan satu lagi yang bintang 5-nya nanti di kawasan kami gitu. Itu sih Pak, lagi kami kejar lah. Ini ada skema-skema memang yang kami bagaimana biar menarik buat investor ini biar segera membangun Pak gitu. Mudah-mudahan lah ini kita kejar terus gitu. gimana tuh strateginya, Pak? Menarik orang investor untuk masuk ke sana, Pak? Nah, begini, ini menarik pertanyaan. Sebenarnya gini, kami di awal itu memang mau nggak mau ya, tetap kita promosi investasi, ikut di investment forum dan yang lain lah, udah semua lah bawaannya dewan pengarah kita temuin dan yang lain itu. Tapi memang 2 tahun terakhir ini kita coba kita fokuskan memang ke orang-orang asal Sumatera Utara dulu nih, minimal kampung halamannya kan, minimal dia ya nggak terlampau ribet nanya IRR, payback period dulu lah, ini kampung halaman mereka gitu kan. udah dapet ambience-nya sendiri ya. Jadi memang yang utama kita cari di situ sih, sambil nanti terbangun, tapi yang lain tetap kita marketingin, kita promosiin, kita ada pertemuan dan yang lain lah. Tapi memang kita maintain yang bisa cepat menurut kami ini memang orang-orang dari asal Sumatera Utara dulu. Itu sih sebenarnya investor-investor itu begitu. Gitu, Pak. Jadi lebih mudah treatmentnya juga. Mereka Lebih mudah treatmentnya, lebih apa paham. namanya, lebih udah paham kondisinya, Iya. kampung halamannya juga gitu ya. Yang tiap tahun mungkin pulang kampung juga begitu kira-kira Pak. Nah, dulu artinya dulu kalau ke sana kan orang pasti fokus ke Samosir ya di Danau Tobanya. Ya. Sekarang udah berbeda nih ya. Sekarang sih mungkin ya apa ya, memang orang tetap ke Samosir ya, karena Samosir ini memang udah ready Titik dari dulu poinnya kan. kan dulu ya. Iya, apalagi kan kesannya kalau ke Danau Toba kan harus nyebrang danau. Iya. Kan kalau dari Medan ke Danau Toba itu kan memang ya ke Parapat lah, kota lama gitu ya. Iya, iya. Kota kecamatan lama, tempat penyeberangan itu siapa lagi sekarang Samosir gila-gilaan pembangunannya kan dari pemerintahan ini, banyaklah pembangunan-pembangunan di sana. Tapi di kabupaten lain kan sudah berkembang juga nih Pak. Jadi sekarang udah banyak pilihan wisatawan lah. Dia nggak hanya ke Samosir gitu, bisa Ya, ke kabupaten-kabupaten lain gitu Pak. Itu sih sebenarnya sekarang ini. Nah, gitu. tugas BPODT sampai ke sana Ya. sinergikan pembangunan pariwisata di sana. Iya, ya idealnya begitulah. Idealnya. Visinya begitu. Jadi kami berkoordinasi dengan bupati gitu ya. Kami mengawal, kami punya Integrated Tourism Master Plan ITMP itu, yang mana apa namanya, kita sosialisasi ke kabupaten-kabupaten Pak. Jadi
kita ya kalau kita mau minta anggaran ke pusat khusus infrastruktur ya kita bawa ITMP ini gitu. ITMP ini. Jadi itu yang paling cepat, paling gampang lah kita kawal itu. Kemudian juga ya kita menciptakan event-event Pak di kabupaten ini Pak. Kita menciptakan event-event juga. Kemudian kita juga membuat pelatihan-pelatihan pengembangan SDM-nya. Baru di tahap itu sih Pak. Saya akui memang belum begitu signifikan yang kita kerjakan dengan kabupaten ini gitu ya. Karena di saat yang bersamaan kami memang lagi fokus mengembangkan kawasan otorita kami yang di Sibisa tadi yang saya sebutkan tadi 386 hektar tadi begitu. Oke. Jadi udah yang di Not udah groundbreaking ya, udah Yang di Southreach-nya, udah groundbreaking kemarin datang Pak Luhut datang, Pak Sandi datang, begitu ya ada 4 menteri datang udah groundbreaking sih. Lagi proses sekarang ini begitu Pak. Ini jadi lintas kementerian ya di atasnya ya. Iya. Nah, ini menarik nih. Jadi struktur organisasi kita ini memang kami Badan Otorita, ketua dewan pengarah kami ini memang Kemenko Marves Pak Luhut, ketua dewan pengarah, ketua dewan hariannya Pak Sandiaga Uno, Kementerian Pariwisata gitu. Jadi kami sehari-hari begitulah kira-kira kami nempel di Kementerian Pariwisata lah gitu. Itu Pak. Gitu ya. Jadi memang disinergikan untuk mengubah wajah kawasan Danau Toba nih. Ya itu sih Pak sebenarnya. Ya Danau Toba kan tahun 80-an sangat berkembang pesat ya. Legend, semua orang ya ke sana kan. Apalagi dulu Polonia ya, orang dulu Polonia. Dari Eropa transit Polonia dulu baru ke Jakarta gitu ya zaman dulu ya. Jadi banyak wisatawan gitu kan. Tapi berkembangnya waktu dengan tumbuhnya kawasan wisatawan di tempat lain gitu kan. Dan Danau Toba ini kan pelan-pelan agak turun nih gitu. Makanya ini kita mau naikkan nih Pak gitu. Itu sih poinnya. Nah, infrastruktur gimana nih? Nah, infrastruktur. Saya waktu itu lewat darat dari Medan lumayan 3 jaman lebih lah kayaknya. Iya. Nah, infrastruktur bagus sih, jalan udah bagus Pak. Iya benar. Nah makanya infrastruktur ini ya kita berterima kasih nih ke pemerintah pusat ya terkait konektivitas lah ya. Sebelum kita bahas jalan, perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini ada 3 bandara nih yang menuju Danau Toba begitu ya. Yang pertama itu tetap Kuala Namu lah, di Medan, di Deli Serdang begitu ya. Yang mana sekarang ini pemerintah meningkatkan ini jadi western hub-nya airport. Jadi nanti di bagian barat hub-nya bandara itu tuh Kuala Namu. Makanya sekarang kan penerbangan grupnya Lion sudah ada ke Asia Selatan itu. Bahkan Qatar itu udah langsung terbang itu. Jadi sekarang orang Medan ke Eropa itu naik Qatar aja dari Medan. Udah nggak perlu ke Jakarta nggak perlu ke Jakarta lagi sebab udah ada Qatar gitu. Kedepannya akan dikembangkan penerbangan lain gitu. Itu yang pertama Kuala Namu. Yang kedua tentu Silangit lah. Silangit yang tiap tahun selalu ada perbaikan-perbaikan lah gitu. Sekarang sudah hampir semua maskapai Pak ke Silangit gitu. Ke Silangit ini gitu ya. Silangit ini 1,5 kilometer dari kawasan kami gitu. 1,5? 1,5 jam. Saya 1,5 jam, sorry. 1,5 jam dari kawasan kami gitu. Silangit ini udah hampir semua penerbangan ke sana gitu. Nah yang ketiga adalah Bandara Sibisa. Bandara Sibisa ini di ujung kawasan kami hanya 5 menit gitu. Bandara kecil sekarang ini dan yang bisa private jet tertentu sudah ada ke sana sama ada penerbangan rutin nih dari Sibisa ke Nias tuh. Susi Air begitu. Jadi konektivitas sangat bagus. Kami berharap sebenarnya Sibisa ini bisa dikembangkan jadi pesawat-pesawat komersil juga bisa sampai di sana lah gitu. Nah, itu terkait transportasi udara. Nah, yang menariknya sekarang kan transportasi darat nih. Kita ini kan berterima kasih ke pemerintah pusat lah. Jalan tol kan sudah dibangun nih. Benar. Sekarang bisa saya bilang sudah 2/3 jalan tol dari Medan sampai ke Danau Toba Pak, sampai ke Parapat. Yang sepertiganya udah lama selesai, yang dari ke Tebing Tebing tinggi sampai Pematang Siantar, sepertiganya ini lagi kan udah proses finishing nih sekarang Pak. Di momen-momen tertentu, Lebaran, Nataru sudah dibuka. Sekarang tinggal finishing signage, lampu dan yang lain nih Pak. Paling lama Desember ini udah bisa dibuka tuh. Jadi kebayang orang dari Kuala Namu sampai ke Siantar itu udah cuman setengah jam mungkin, maksimal sejam gitu ya. Nah, terus sekarang tinggal nanti kita harapkan dari Siantar ke Parapatnya nih. Siantar ke Parapatnya mudah-mudahan di pemerintahan baru ini gitu ya, bisa langsung dikerjakan tahun depan. 2-3 tahun gitu ya sudah sampai ke Parapat Pak. Jadi kalau sudah sampai tol ke Parapat ini total dari berapa? Dari Medan tuh maksimal 2 jam udah sampai ke Danau Toba Pak. Ya? Maksimal. Jadi masuk di rule of thumb-nya pariwisata lah. Artinya di orang kan nyaman langsung itu berkendara 2 jam langsung ke jantungnya Pak. Jadi nanti ke depan kalau sudah jadi Pak, ini selalu saya bilang kemana-mana bahwa Danau Toba ini too big to fail lah. Karena orang akan udah datang Pak, ujung-ujungnya kan wisatawan Pak. Mungkin orang 2 juta, 3 juta orang kan datang ke Parapat setiap tahun Pak. Orang Medan dan yang lainnya begitu. Itu sih. Makanya kita infrastruktur ini memang yang kita tunggu-tunggu lah sampai ke Danau Toba ini. Begitu Pak.
Nah, terkait penginapan nih, udah ada berapa yang di kawasan tadi, Pak? Nah, di kawasan kami memang saat ini kan baru yang cabin, yang bobo cabin Cabin lah, itu ya, bobo bobo cabin cabin, baru itu yang ada sekarang, okupansinya sangat bagus, 90%, begitu kan. Kami punya beberapa glamping, begitu ya, glamping yang premium lah, luxury glamping kami punya, begitu. Baru di tahap itu, Pak. Kami di Desember ini mudah-mudahan kami lagi ngejar ada operator nasional mau masuk, namanya Art Hotel itu mau masuk juga, sama ada beberapa villa lagi gitu Pak. Jadi akhir tahun ini bahkan tahun depan pertengahan kita udah tambah beberapa akomodasi di kawasan ini Pak. Udah terbangun kawasan ini, udah lebih menarik lah. Itu sih Nah, Pak. tuh kayak kebayang kan kalau hotel ya kita pemahaman kita ya vertikal. Di sana atau di konsep atau gimana? Low rise aja atau gimana Nah, model glamping? kebetulan kalau di kawasan kami karena lotnya gede-gede nih Pak ya. Iya, Ada 12 hektar, 11 hektar, 5 hektar. Jadi kita memang tidak tinggi-tinggi Pak dia. Tidak tinggi-tinggi karena kebetulan kami dekat dengan Bandara Sibitan, kawasan KKOP Pak, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi maksimal 4 lantai udah maksimal Pak. Paling rata-rata 2 lantai aja Pak gitu. Tapi memang dia bangunannya bisa terpisah-terpisah gitu Pak. ya, Jadi kan kita areanya memang besar ya. areanya besar-besar Pak. Jadi memang bangunannya tidak tinggi-tinggi sebenarnya gitu. Itu sih Pak, itu poinnya. Nah, menariknya kan orang ke sana tuh ya kayak seperti tempatnya hening, sunyi. Nah, untuk menghidupkannya jadi apa nih, Bang Raja? Buat event apakah Oke. Nah, kalau konsep hening itu memang sih ya apa ya? Sekarang kan memang trennya pariwisata itu kan lebih ke yang seperti itu yang outdoor, Ya, yang outdoor. lebih bergroup, family ya gitu-gitu kan. wisata Nah, alam lah kan? kawasan kita ini sangat cocok nih di Toba Caldera Resort karena kawasan kita luas gitu ya, lotnya luas-luas begitu ya, begitu-begitu sih sangat sangat cocok lah di kawasan kita gitu. Apalagi kami sekarang ini memang selain yang wisata hening tadi, memang kita lagi mengembangkan bahwa gimana Danau Toba ini jadi pusatnya outdoor activity tourism lah. Outdoor Jadi activity tourism, jadi kegiatan luar ruangan lah gitu ya. Karena memang setelah COVID kan orang lebih cenderung begitu ya Iya, di luar iya, ruangan. Jadi nanti bagaimana ada fasilitas trekking di sana, ada outdoor adventure dan yang lainnya. Itu sih sebenarnya sih Pak gitu. Yang jadi pembeda dengan kawasan lain, wisata alam yang lain, Oke, seperti nah ini. Mandalika, Likupang kan sama nih kan? Ini pertanyaan menarik nih. Saya selalu bilang ya kemana-mana itu bahwa kita ini nggak saingan sama Bali, Mandalika, Nah, itu benar. Labuan Bajo. Kenapa? Karena Bali dan yang lain itu kan mereka itu kami sebut apa ya? Panas dan asin. Karena pantai kan air Iya, laut iya, gitu iya, ya. iya, iya. Panas. Kalau kami ini kan dingin dan tawar dia air danau Iya, gitu. air Jadi danau. memang kita ini memang ya segmentingnya berbeda gitu. Datang ke kita ini memang kawasan yang dingin seperti puncak Iya, begitu ya. Ya dingin. itu yang membedakan dari yang lainnya sebenarnya Pak gitu. Itu sih. Dan view yang dijual Pak ya. Ya tentu view lah, view View. spektakuler Danau Toba yang luar biasa indahnya gitu ya. Apalagi kita di atas pegunungan gitu ya. Apa ya buat kesehatan juga bagus lah gitu ya. Lagi buat kesehatan bagus gitu ya. VO2 max tinggi gitu ya, buat latihan-latihan atlet-atlet juga bisa di kita begitu Pak. Nah, kalau event-event udah banyak dijalankan juga nih Pak. Eventnya ini nih, Yang event nasional, mungkin internasional kan pernah ya. ya betul Pak. Nah event nasional kan sangat banyak lah di sana, sangat banyak lah gitu ya. Ini minggu lalu Pak Sandiaga Uno datang untuk event nasional namanya Anugerah Kreasi Indonesia AKI. Itu festival ekonomi kreatif lah begitu ya. Itu event-event begitu banyak lah. Tapi kita memang 2 tahun terakhir ini lagi banyak event internasional Pak. Yang pertama mungkin sudah tahu ada F1 H2O, F1 Powerboat itu yang balap-balapan boot gitu ya, balap-balapan boot. Kemudian ada juga itu setiap Februari, setiap tahun ini 5 tahun nih lisensinya kita pegang. Kemudian ada Aquabike, dia World Jet Ski, lomba jet ski dunia gitu ya, itu setiap November gitu ya. Jadi 5 tahun ke depan kita sudah punya 2 event inilah. Nah event ini Grand Prix dia. Jadi atlet-atletnya memang harus datang ke Danau Toba dia. Di samping ke Vietnam, ke Cina, ke Italia, dia harus datang ke Danau Toba gitu. Jadi Oh, ya udah masuk itu, Grand Prix itu? Ya jadi masuk Grand Prix dia gitu. Nah terus good newsnya lagi, kami akan dapat lisensi UTMB Pak. Jadi ini lomba lari major internasional lah. Ultra Trail de Mont Blanc ini Grand Prix juga nih. Itu nanti April tahun depan kita dapat tuh. Jadi orang nanti 1.000-2.000 pelari seluruh dunia akan datang ke Toba untuk lari gitu. Jadi memang kita akan dorong, ini saya bilang tadi outdoor activity tadi tuh. Habis ini kita akan kejar apa lagi? Mungkin kita kejar nanti event-event sepeda, mungkin kita kejar event-event di water gitu-gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi memang eventnya sekarang sangat banyak nih di daerah, apalagi event-eventnya kabupaten nih gitu.
Nah, tugas kami bagaimana mensinkronkan ini, membantu mempromosikan ini. Kita ada calendar of event setiap tahun. Jadi jauh-jauh hari wisatawan sudah tahu nih mau apa aja yang ada di Danau Toba begitu, Pak. Oh, menarik tadi. Ada berapa kabupaten tadi, Pak? 8 kabupaten. Kabupaten ya. Ya menurut saya sih ya pelibatan itu kan penting ya, pelibatan apalagi warganya juga. Nah, sejauh mana nih Pak BPO ODT ini berperan di sana nih? Ya, yang pasti sih satu sih kalau di bidang saya di Direktorat Industri Pariwisata, saya memang bertanggung jawab untuk pengembangan SDM, Pak. Jadi kita tuh dulu kita bahkan dari 8 kabupaten ini kita undang anak-anak mudanya, kita kirim pelatihan sampai ke Bali 6 bulan 9 bulan gitu ya. Mereka pulang harapannya mereka bisa jadi champion-champion di kabupatennya gitu. Jadi trigger ya. Sekarang pokoknya kita banyak buat pelatihan SDM lah Pak, pelatihan tour guide, pelatihan front office dan yang lainnya lah gitu. Nah, pendekatan kami adalah bagaimana kita kasih pelatihan ke mereka tapi langsung terlibat di event atau bisa bekerja Pak gitu. Makanya yang tadi event-event major tadi itu F1 Powerboat, Aquabike itu tuh udah orang-orang lokal kita latih Pak jadi guide dan yang lain tuh ngawalin atlet-atlet bulenya dan yang lain gitu. Itu sih Pak. Kalau terkait event, kita beberapa event ada kita dukung, ada yang kita ciptakan juga gitu ya. Nah, termasuk juga potensi investasi pariwisatanya juga gitu. Kita berkoordinasi dengan dinas-dinas yang menaungin yang menaungin investasi DMPTSP begitu. Kita koordinasi, kita promosikan mereka untuk bisa mendapat investor lah gitu sih. Itu sih Pak. Ya karena jangan sampai warganya ya jadi penonton nih Pak ya Pak. Betul Pak. Generasi mudanya malah jadi penonton gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, terakhir nih saya sempat lihat di YouTube atau di mana apalagi browsing. Ada film kerjasama BPODT ini. Yang Harta, Tahta dan Boruni Raja. Boruni Raja. Apa sih Boruni Raja tuh? Boruni Raja itu putri raja lah. Kan orang Batak ini kan semua raja-raja ya. Jadi anaknya itu tuh putri raja lah gitu ceritanya. Jadi, nah ini pertanyaan menarik ya. Ini memang kami buat film ini memang salah satu tujuannya lah untuk mempromosikan Danau Toba sebenarnya. Mempromosikan Danau Toba tapi melalui film gitu. Dulu ada film Ngeri-Ngeri Sedap itu kan sangat booming gitu ya. Nah, kita terinspirasi itu, jujur aja kita terinspirasi itu. Jadi, karena kami tadi ada 8 kabupaten, visi kami ya mudah-mudahan napasnya kuat ini gitu, akan membuat 8 film nih. Mewakili masing-masing kabupaten. Jadi film Harta Tahta Boruni Raja ini nih di Kabupaten Toba nih. Jadi syutingnya itu mayoritas itu 95% di Kabupaten Toba itu. Konten lokal ya. Ya, jadi nanti mempromosikanlah syutingnya ada di kawasan kami di Caldera, ada di mana gitu. Tetap filmnya ini tetap komedi romantis tapi di Danau Toba gitu. Nah, ini kami juga baru selesai syuting untuk Kabupaten Taput tuh. Jadi ini tentang wisata religi di Taput inilah. Bagaimana dulu masuknya. Ada wisata religi juga. Iya, masuknya dulu Kristen ke Tanah Batak kan di Tapanuli Utara dulu kan dari Opung Nomensen itu. Tapanuli Utara. Nah, kan masuknya Opung Nomensen itu dulu di sana. Jadi kan ada peninggalan-peninggalan. Nah, kami buat film, bukan film religi malah, tetap filmnya komedi, film romantis, film kekinian, anak muda gitu ya. Tapi syutingnya itu di spot-spot itu gitu. Nah, tujuannya nanti pada setelah selesai film ini kami akan buat travel pattern. Jadi orang napak tilas lah. Sama kayak dulu film ADC, orang ke Jogja datang begitu ya. Di mana sih kedai kopinya mereka ini gitu. Itu harapan kami sih di situ. Nah, ini per hari ini kebetulan tayang nih film Boruni Raja ini. Di bioskop? Lagi di bioskop, lagi tayang per hari ini. Sampai akhir. Nah, kita lihat lah kalau animonya masyarakat banyak gitu ya, ya bagus lah. Ya, kami sih tidak muluk-muluk lah sampai yang nonton sampai jutaan begitu ya. Karena ini filmnya memang ya kita kerjakan dengan di balik itu ada menampilkan keindahan alamnya. Ya, ada idealismenya di sini sih. Karena memang ada hal memang yang harus nyata kita tampilkan. Tapi emang jarang sih Bang Raja film yang khas gitu, lokal banget, ngangkat lokal banget itu. Iya, apalagi nih artis-artisnya memang ya keturunan-keturunan sana dulu, keturunan orang sana juga gitu yang punya marga juga gitu ya. Ada Mark Natama Saragi, ada Novia Situmiang gitu-gitu loh, orang-orang memang orang dari sana gitu. Jadi memang ya kita memang ini filmnya oke lah, akhirnya akan komersil karena tayang di bioskop, tapi tetap sih ada idealisme kita bagaimana menampilkan memang hal-hal yang perlu orang lain tahu gitu. Itu sih. Nah, sekalian promosi juga, ini kami akhir bulan ini akan syuting untuk film ketiga nih, untuk Kabupaten Samosir nih. Ini akan jauh lebih keren lah, karena persiapannya jauh-jauh hari gitu ya. Dan
kebetulan di Samosir banyak spot-spot baru begitu ya. Jadi tanggal 29 ini kami akan syuting. Jadi tahun ini kami akan ada 3 film nih. Ada 3 Mudah-mudahan lulus screeningnya XS1 jadi bisa tayang di mereka gitu. Itu sih sebenarnya Pak. Udah masuk sana udah gampang yang film lain Ya, ini ya. mudah-mudahan lah gitu, mudah-mudahan Pak gitu. Oke, benar aja. Jangan kita habisin obrolan di episode ini. Next, kalau ke Jakarta berkabar lagi ya. Siap, terima kasih Pak. Terima Kita kasih. update Siap, tentang terima kasih. Danau Toba nih ya. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih Thank you. Pak. Raja, Terima kasih. sehat-sehat. Yo, terima kasih.